Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat LCC semuanya. Alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Kepada teman-teman semuanya yang masih setia dengan Riba Crisis Center, tentunya adalah suatu komunitas yang menjadikan dirinya sebagai pejuang ya untuk memerangi riba. Oke, Sobat LCC, siang ini tidak henti-hentinya alhamdulillah kami untuk terus memikirkan dan terus mencari apa langkah-langkah yang bisa kita lakukan dengan karena melihat situasi dan fenomena yang terus menimbulkan keresahan kebatinan kita, karena banyak sekali aktivitas riba yang selalu dekat dengan kita semuanya. Baik Sobat LCC semuanya, di siang yang penuh insya Allah penuh diberkahi oleh Allah ini, tadi kami baru saja selesai membahas tentang adanya suatu program ya yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Keuangan ya terkait bagaimana solusi-solusi atau penyelesaian hutang kepada para debitur yang ada di Indonesia. Untuk itu dalam video kali ini kita akan membahasnya bersama Pak Ahmad Taufik ya, founder Riba Crisis Center, dan juga dengan Ibu Melanie Darman yang merupakan adalah Ketua LBH Riba Crisis Center. Baik Sobat Riba Crisis Center semuanya ya, kita langsung saja ya membahasnya dengan Pak Ahmad Taufik. Jadi bagaimana Pak, mungkin bisa dijelaskan apa program yang diluncurkan oleh Kementerian Keuangan terkait penyelesaian hutang ya, yang telah dimulai dari tahun 2020 nih sepengetahuannya ya Pak ya. Ya, baik. Silakan Pak. Nirusda, terima kasih. Jadi memang kalau tadi bicara soal fokus kami gitu ya, memikirkan terus menerus bagaimana kita bisa bebas riba secara bermartabat ini. Ya, jadi kalau mungkin masih sampai hari ini kita melihat bahwa orang-orang yang punya keinginan yang kuat untuk bebas riba masih dianggap sebagai orang-orang yang mengemplang hutang. Itu yang mau kita ubah, yang mau kita sudah sejak mungkin 1-2 tahun terakhir kita ingin ketengahkan bahwa semangat bebas riba itu semangat membayar hutang. Ya, bukan semangat untuk kemudian mencari celah dari katakanlah keyakinan yang baru mereka dapat untuk tidak membayar. Tidak. Buat kami selalu tekankan semangat bebas riba itu adalah semangat untuk membayar hutang. Nah, diantara yang kami pikir, yang terus kami kaji itu bagaimana regulasi yang ada di pemerintahan berkenaan dengan orang-orang ya yang katakanlah kami menyebutnya dengan istilah yang sudah terlanjur debitur nih, gitu kan. Jadi pertemuan saya sendiri dengan Bulu Sudah itu kan sudah mungkin ya 2017 ya nih ya. Sampai hari ini kita berarti sudah 6 tahun ya secara konsisten. Sampai hari ini kita bisa duduk bareng, kita terus berbincang tentang upaya-upaya bagaimana teman-teman yang terlanjur debitur tadi bisa lepas ya, tobat ribanya nggak perlu ditunda gitu kan, kemudian bebas hutangnya juga bisa dipenuhi gitu kan. Nah, diantara yang hari ini kita bincangkan, yang kita diskusikan, nanti barangkali substansinya saya kira lebih ke Bu Melanie ya sebagai Ketua LBH RCC. Tetapi yang ingin saya ketengahkan sebagai substansi di sini adalah bahwa yang pertama adalah yang dikatakan tidak mampu bayar gitu ya, orang-orang yang memang sudah terlanjur debitur tadi, kemudian kemampuan membayarnya menurun atau bahkan hilang sama sekali. Ya, apa yang terjadi itu bukanlah kejahatan. Ini perlu dikonfirmasi juga nih kepada para praktisi hukumnya ini ya. Artinya tidak perlu panik, tidak perlu takut. Itu sesuatu yang natural saja gitu kan. Tinggal bicaranya upaya kita untuk menyelesaikan itu bisa kita tunjukkan baik melalui komunikasi langsung ataupun upaya-upaya untuk katakanlah penyelesaian yang kita bicarakan langsung kepada krediturnya. Dan upaya balik kreditur yang menekan balik gitu ya, yang melakukan penekanan yang katakanlah kemudian seringkali juga ya bisa dibilang berlebihan gitu ya, itu malah justru menjadi perbuatan melawan hukum. Ya, makanya buat teman-teman yang tadi yang sudah terlanjur debitur tidak mampu bayar hutang bukan kejahatan, maka kita tidak perlu panik gitu ya, tidak perlu kemudian berpikir yang macam-macam tentang segala bentuk tekanan penagihannya. Nah, salah satu bentuk yang
menjadi keberpihakan pemerintah, saya kira juga ditujukan adanya crash program ini ketika nanti teman-teman yang mau membaca katakanlah salinannya memang cukup banyak ini ya. Crash program ini saya kira sudah menjadi bentuk kehadiran pemerintah terhadap upaya warga negaranya untuk bisa bebas utang gitu ya. Jadi tadi sekilas kita baca, dan tahun lalu kita pernah ada kasus yang kita ketahui juga melalui crash program ini gitu ya. Artinya buat yang masih berhutang tadi ada kesempatan untuk mendapatkan potongan kewajiban. Yang itu difasilitasi oleh negara melalui KPKNL. Ya, jadi selama ini kan KPKNL itu menjadi pihak yang selalu kita takuti lah gitu ya, karena mereka adalah pihak yang menjalankan fungsi ya diantara memfasilitasi penguasaan aset dan penarikannya gitu kan, penjualannya gitu ya. Tapi sekarang saya kira wajah KPKNL bisa lebih katakanlah bisa kita lebih akrabi gitu kan, karena memang di sana ada peluang kita untuk bisa membayar sisa kewajiban dengan program yang pada akhirnya nanti memotong tidak 100% tetapi ada potongan yang bisa kita dapat. Barangkali begitu ini Lusda ya yang mungkin bisa saya sampaikan berkenaan dengan crash program. Iya, terima kasih Pak Taufik. Untuk selanjutnya boleh Bu Rani silakan untuk menginfokan terkait keringanan ya. Jadi poinnya adalah ya, di samping hutang itu bukanlah kejahatan, dan sebenarnya penyelesaian pun disediakan adanya jalur keringanan dan itu legal ya, ada dasar hukumnya. Nah, silakan Bu Rani. Terima kasih Bu Lusda, Pak Ahmad Taufik. Jadi sobat sekalian, memang ternyata proses kita untuk bisa bebas riba dan juga kemudian kita bisa mampu membayar hutang sesuai dengan kemampuan kita itu tidak hanya di alam imajinasi kita gitu. Dalam artian bahwa ternyata pemerintah sendiri itu juga mendukung atau bahkan mewujudkan bentuk program tersebut. Nah, ini yang kita temukan itu salah satunya bentuknya adalah crash program ini. Jadi kalau kita telusuri sebenarnya di crash program ini sudah ada di tahun 2020 melalui peraturan Menteri Keuangan gitu. Yang kita ketahui pada waktu itu memang fase kita sedang pandemi ya. Nah, kita nggak usah mungkin bahas bagaimana kondisi pandemi keuangan dan segala macam ya, tapi kita tahu kondisinya itu memang luar biasa, persoalan keuangan ya, cash flow keuangan di seluruh dunia. Nah, namun di 2020 itu pemerintah awalnya memang mengeluarkan program untuk crash program ini, dalam artian Kementerian Keuangan itu memberikan kesempatan kepada debitur ya, kepada debitur terutama debitur melalui perusahaan perbankan atau perusahaan pembiayaan berplat merah ya, untuk bisa memberikan keringanan kepada pembayaran hutang tersebut. Jadi bisa pembayaran hutang itu apakah pokoknya diberikan keringanan ataupun bentuk bunga ataupun denda gitu. Nah, di tahun 2020 kita temukan itu setidak-tidaknya ada pagunya 4 miliar. Jadi kalau seandainya sobat-sobat di debitur di LBH itu memiliki hutang ya setidak-tidaknya 4 miliar begitu. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam crash program ini. Nah, kemudian kita temukan lagi ternyata tidak hanya sampai di 2020 gitu. Di 2023 pada kesempatan kali ini ternyata Kementerian Keuangan juga melanjutkan program ini ya. Itu kita temukan di Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia itu nomor 13/PMK/006/2023 ya. Jadi ini masih hangat-hangat begitu. Nah, di dalam peraturan Kemenku yang baru ini yang di 2023 itu, nah ini disebutkan bahwa memang ada kesempatan ya bagi para debitur untuk bisa mendapatkan keringanan utang. Jadi di pasal 1 saja sudah disebutkan gitu ya, disebutkan bahwa keringanan utang adalah pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh penanggung utang dengan diberikan pengurangan pokok
bunga, denda, ongkos atau biaya lainnya, gitu ya. Jadi ini udah legal ya. Kalau kita lihat dari sisi hukumnya, pemerintah aja udah bikin dasar hukumnya untuk kita boleh mengajukan keringanan, tidak hanya sekedar bunga atau denda, tapi bahkan keringanan untuk utang pokok, gitu. Keringanan untuk utang pokok itu sendiri. Nah, ini seperti yang disampaikan oleh Pak Taufik, difasilitasi atau diberikan program itu, dijalankan program itu oleh KPKNL, begitu. Nah, melalui suatu panitia namanya Panitia Urusan Piutang Negara, Panitia Urusan Piutang Negara atau PUPN. Ya, jadi ada suatu panitia yang dibentuk untuk urusan tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat apakah hanya orang-orang yang punya utang besar ya, hitungan miliar gitu, ternyata tidak juga. Jadi sepanjang apakah hutang kita ada jaminan, itu bisa kita mengajukan, ataupun hutang kita nggak ada jaminannya, itu juga kita boleh mengajukannya. Nah, itu kita temukan itu di pasal 7 ya. Nah, itu bisa kita mengajukan, itu posisi tersebut atau kondisi situasi tersebut bisa diajukan itu. Nah, ini memang sangat besar dan kesempatan yang luar biasa. Pengajuan tersebut bisa diajukan ya sejak 2023, karena ini ditandatanganinya di bulan Februari di 2023 oleh Menteri Keuangan sendiri. Nah, kemudian memang kalau untuk tahun ini pagu yang diberikan itu maksimal adalah hutang yang bernilai 2 miliar. Ya, maksimal hutang bernilai 2 miliar. Boleh tanpa jaminan ataupun hutang dengan jaminan, seperti itu. Jadi saya pikir ini harus kita manfaatkan ya, Bu Lusda ya, Pak Taufik ya. Buat teman-teman kita, buat para komunitas yang memang sedang berusaha dan berjuang untuk bagaimana bebas dari hutang tersebut. Ini gayungnya harus kita sambut begitu. Ya. Pemerintah sudah memberikan keluangan dan membuka pintu untuk upaya usaha kita untuk bisa bebas dari hutang tersebut. Begitu Pak Taufik. Iya. Ya, terima kasih Bu Melani. Jadi begitu ya, sobat Riba Krisis Center semuanya ya. Ini semakin mempertegas informasi buat sobat Riba Krisis Center semuanya, bahwa banyak sekali jalan yang masih bisa kita lakukan ya kan, sepanjang kita terus meyakini ya kan, melakukan ya untuk tobat riba. Ini salah satu bentuk yang tentunya bisa dilakukan oleh sobat RCC semuanya. Mungkin penutup dari Pak Ahmad Taufik mungkin boleh menyampaikan harapan atau himbauannya seperti apa, Pak? Baik, ini Lusda ya. Jadi yang tadi dipaparkan sama Uni Melani, memang saya kira ini adalah sebuah peluang yang kita juga ingin juga memfasilitasi teman-teman yang memang bersungguh-sungguh untuk membayar hutang. Ayo, ini nanti kan kita follow up. Silakan nanti, saya kira nanti akan kita share juga apa yang kita sampaikan ini di media-media sosial RCC. Nanti ketika memang sudah muncul ya silakan ajukan saja melalui komentar. Kami ingin melihat seberapa besar animo teman-teman berkenan dengan mau bebas hutang ya. Karena kami akan memfasilitasi yang memang betul-betul bersungguh-sungguh ya. Kita tentu ada pada janji Allah dalam hal itu gitu. Jadi saya kira tidak perlu ragu gitu ya. Siapa yang memang ingin bersungguh-sungguh membayar hutang, Allah janjikan pasti Allah bantu ya. Mungkin diantaranya adalah melalui program ini ya. Jadi nanti silakan kami akan follow up ketika memang nanti teman-teman menunjukkan animo dan respon yang memang melalui media sosial akan kita lihat nanti. Saya kira gitu. Ini Lista ya. Baik, sobat sisi semuanya, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.